Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita mulai bahas soal ya. Nomor 1. Jika P memenuhi 9 dikurang 18 sama dengan 18 bagi 3 sama dengan P. Berarti ini kan dihitung ya duluan. 9 dikurang 18 bagi 3 itu 6 ya. Berarti P-nya gampang ya, 3 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa Ya. lanjut. Nomor 2. Jika titik P 3, B terletak pada grafik fungsi ini. Ditanya B. B ini kan Y ya, atau fungsi X. Tinggal disubstitusi aja ya. Berarti B sama dengan, ayo dapatnya apa? 3 kurang 2, 1 ya. Berarti dibagi 1 tetap 3 tambah 2. 5 jawabannya. Ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Nomor 3. 2/5 dikali P sama dengan 25 kurang 7. Tentukan nilai dari P. Berarti P sama dengan 25 dikurang 7 itu 18 ya. 2/5-nya pindah ruas jadi dibalik ya. 5/2. 18 dibagi 2 itu 9. Jadi 9 kali 5 ini hasilnya 45. Masih gampang ya. Bisa lanjut? Kita lanjut ya. Nomor 4. Apabila X, Y, Z bilangan bulat didefinisikan ini. Ya, ini berarti ini X, ini Y, ini Z ya. Yang ditanya ini, ya berarti kita substitusi ke sini ya. Berarti sama dengan X kuadrat, berarti 3 kuadrat. Dikurang Y. Y-nya min 6 ya. Dibagi 3 ya, Z. 3 kuadrat itu 9 ya. Ini min ketemu min jadi plus ya. 6 dibagi 3 plus 2. Berarti 9 tambah 2 itu 11 ya. Yang D. Oke, bisa lanjut. Nomor 5. Jika X-nya tidak sama dengan 1 dan X-nya tidak sama dengan min 3. Ditanya hasil kali ini. Ya. Nah, yang kiri atas ini kan sama juga 9 min X kuadrat ya. Ingat, selisih 2 kuadrat bisa kita uraikan jadi A kuadrat min B kuadrat. Ini rumus favorit ya, harus hafal. A plus B dikali A min B ya. Nah, berarti yang 9 min X kuadrat bisa diuraikan jadi 3 plus X dikali 3 min X ya. Ini X plus 3. Lalu yang ini 2, yang bawahnya 2 min 2X. Yang atas sebenarnya sama, cuma beda tanda ya. Tanda minnya dikeluarin ya. Kalau min dikeluarin, yang min jadi plus, yang plus jadi min ya.
tinggal kita sederhanakan unsur yang sama di pembilang dan penyebut. Jadi min dikali ini ya. Min kali 3, min 3. Min kali min X plus 3 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut lagi nomor 6. Nilai bentuk dari ini. Ingat kalau 1 per A pangkat min N, ini jadi naik ke atas kalau negatif ya. Naik ke atas jadi positif. Jadi yang ini 2 pangkat min 6-nya naikin ke atas aja ya. 2 pangkat 6. Ini 3 pangkat 3. Dipangkatin sepertiga. Berarti masing-masing pangkatnya dikali ya. Ingat A pangkat M kalau dikali pangkatin N, pangkatnya dikali. 6 kali sepertiga sama juga 6 bagi 3. Berarti 2 pangkat 2. 3 kali sepertiga 1 ya. 2 pangkat 2 itu 4. Ini jadi per 3 ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Nomor 7. 10 bilangan 7586, 443, 332 diurutkan dari terkecil hingga terbesar. E dan F posisi ke-1 dan ke-9 ya. E ditambah 2 kali F. Posisi ke-1 yang paling kecil berarti 2 ya. 2. F yang ke-9. Yang terbesar kan 8, ini yang ke-10. Yang ke-9 berarti 7 ya. 7. 2 kali 7, 14. 14 tambah 2 berarti 16 ya. Yang E. Ada yang tanya? Bisa lanjut? Lanjut ya. Nomor 8. Di barisan min 1, M, min 9, N. Merupakan barisan geometri. Ditanya suku kelima, jumlah ya. Jumlah suku kelima tambah suku pertama. U1 tambah U5. U1-nya ketahuan min 1 ya. Tinggal cari U5. Nah, U5 kan yang ini nih, U5 ya. U1 ke U3, U3 sama juga ke U5 ya. Min 1 biar jadi min 9 kan kita kali 9. Ini juga dikali 9 ya. 9 dikali min 9 itu min 81 ya. Tinggal kita jumlahin. Min 1 min 81 berarti min 82. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut lagi ya. Nilai T yang memenuhi persamaan ini. T ada di sini. Ini dijumlahin, ini dikaliin ya. Berarti boleh kita pakai kalau T1 ini 0 T-nya. Kita perlu cari T baris 2 kolom 1 ya.
Jadi baris 2 dikali kolom 1 nih. Ini baris 2 kolom 1, ini baris 2 kolom 1. Oke, berarti 3 ditambah T dikali 3, 3T. 0 dikali min 4, 0 ya. Sama dengan 9. 3, 3, 9 kelipatan 3. Kita bagi 3 aja ya. Berarti 1 ditambah T sama dengan 3. Berarti T sama dengan satunya pindah ruas. Jadi min 1 ya. 3 kurang 1 itu 2. Maka jawabannya yang B. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Nomor 10. Matriks A memiliki inverse ini. Ini berarti matriks A inverse ya. Terus ada matriks ini dikali A. Ini anggap P. Ini matriks Q deh, ya. Matriks P dikali A sama dengan ini. Untuk suatu bilangan real Q dan R. Manakah hubungan antara P dan Q? Ini Q kali R ya. Berarti kita perlu cari nilai Q dan R ini pakai huruf yang lain deh, ya. Ini huruf B sama C deh, ya. Matriks B dikali matriks A sama dengan matriks C. Karena yang diketahui A inverse, A-nya kita pindahin dari kanan ke kanan ya. Pindah jadi inverse. Berarti B sama dengan C dikali A inverse ya. Nah, kita ubah ke matriksnya. B-nya adalah Q 5, 0, min 1 ya. Sama dengan matriks C-nya 2R min 1, 1. Lalu A inverse-nya tadi 1, 2 di soal udah diketahui ya. R-nya ada di sini. Enaknya kita cari R dulu ya. Baris 1 kolom 2 nih yang 5. Baris 1 kolom 2. Kita cari R-nya dulu ya. Berarti 5 sama dengan 2 kali 2 4. R kali 1 R ya. R 4 tambah berapa jadi 5? Berarti R-nya kan 1 ya. Nah, baru pakai yang baris 1 ini yang key kan ada di sini nih, baris 1 kita kali kolom 1 ya. Oke. Yang ada key-nya nih, baris 1 kolom 1. Oke. Berarti key sama dengan baris 1, 2 kali 1 2 ditambah R kali 1, berarti tambah R. R-nya tadi 1. Berarti key-nya 3 ya. Nah, P key kali R ya, key kali R. Key-nya 3, R-nya 1, 3 kali 1 3. Ini 2, berarti 3 lebih besar ya. Jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut lagi ya. Nomor 11. 5 bilangan asli memiliki rata-rata dan median sama. Berarti rata-rata sama dengan median ya. Sama dengan 4. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Ini 5 bilangan rata-ratanya ini. Berarti kalau misalnya bilangannya A, B,
sorry. A tambah B. Median kan tengah-tengah ya. Tambah 4 ditambah C ditambah D. Sama dengan totalnya 5 bilangan dikali rata-ratanya 4. Berarti 20 ya. Nah, tinggal cari kemungkinannya kalau 4-nya pindah ke kanan, ya. Berarti A tambah B tambah C tambah D itu 20 kurang 4, 16 ya. Oke, kita misalkan, kan ini jangkauan tanya selisih ini. Ya, jangkauan terbesar kurang terkecil. Anggap A-nya yang paling kecil deh, 1 tambah 1, jumlahnya 16 ya. Yang terbesar, misalnya dia berapa ya? 4 deh. Ini 6, ini 10 ya. Ini kan udah 16. Berarti jangkauannya si P ya. P yang terbesarnya kan 10 kurang 1 ya. 10 kurang 1 berarti 9. I-nya 8. Berarti lebih besar ya. Apakah berlaku semua? Di sini kan nggak dibilangin harus berbeda. Bisa aja semuanya 4 ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ini 16 juga kan. Maka jangkauannya yang terbesar 4 dikurang 4. Jadi 0. Nah, untuk ini, kalau bilangan seperti ini, 0 lebih kecil dari 8. Jadi bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Jadi tidak dapat ditentukan. Ada yang tanya? Gimana? Bisa lanjut? Udah chat ke UTBKC. Iya. Oke, thank you. Lanjut ya, nomor 12. Banyaknya susunan 5 angka berbeda. Ya. 2, 3, 5, 7, 9 dari kiri ke kanan. Urutan pertamanya 2. Kan 5 angka nih. 1, 2, 3, 4, 5. Urutan pertama, angka pertama 2. Angka ketiganya bisa 3, 5, atau 7. 3, 5, atau 7. Nah, ada berapa banyak nih caranya ya, total. Yang ini kan cuma satu cara ya. Nah, yang ini ada 3 kemungkinan nih. Berarti 3 cara. 3 yang lainnya. Kan ada 5 angka. Udah dipakai 2. Berarti tinggal 3, dikurangi 1 lagi tinggal 2. Yang terakhir satu cara ya. Berarti 9 dikali 2. Ada 18 cara ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut lagi ya. Nomor 13. Dari 378, ini 3 angka, diambil 2 anggota secara acak sekaligus ya. Mana dari keempat kejadian itu memiliki peluang sepertiga? Ingat, peluang itu adalah NA dibagi NS ya. Di sini mana yang sepertiga? Nah, NS-nya adalah NS. Kan ngambil 2 dari 3. Berarti kombinasi 2 dari 3. 2 dari 3 berarti sama juga 3 kurang 2, 1. Sama juga kombinasi 1 dari 3. Ini 3 ya. Berarti udah sama nih NS-nya ya. Berarti tinggal dicari NA-nya mana yang 1 gitu ya. Yang pertama, 2 bilangan selisihnya genap.
Ini kan ada ganjil genap ya. Biar jadi selisih genap harus ganjil kurang ganjil ya. Berarti 3 sama 7. Ini kan cuma satu cara ya. Berarti ini benar ya. Satu benar, 3 pasti benar. Yang kedua, dua bilangan jumlahnya prima. Prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Nah, 3 tambah 7 nggak bisa. 3 tambah 8 bisa ya. 3 tambah 8 prima. 7 tambah 8, 15. Bukan, berarti cuma satu doang ya. Berarti benar ya. Oke, yang keempat. Dua bilangan dengan jumlah habis dibagi 3. Di jumlah habis dibagi 3. 3 tambah 7, 10 nggak bisa. 3 tambah 8, 11 juga bukan. Nah, 7 tambah 8, 15 bisa ya. 7 tambah 8. Berarti cuma satu cara. Berarti 4 juga benar ya. Karena semuanya benar, jadi jawabannya yang E ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 14. Barisan bilangan 24A32 merupakan barisan geometri. Berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ya? Yang diketahui baru ada angkanya suku 1 dan suku ketiga. Kita cek rasionya dulu ya. Suku ketiga, ini yang pertama ya. Dibagi suku pertama, kalau barisan geometri kan AR 3-nya kurang 1, 2 ya. Ini A. 32 dibagi 2. Ini A-nya bisa dicoret ya. Berarti R kuadrat sama dengan 32 bagi 2 itu 16 ya. Berarti R-nya akar 16, 4 ya. 4 itu kurang dari 3 salah ya. Harusnya lebih besar dari 3. Satu salah. Satu salah, 3 juga pasti salah ya. Yang kedua, suku ke-10-nya apakah habis dibagi 8? Apakah kelipatan 8 ya? Suku ke-10 AR pangkat 9 ya. A suku pertamanya 2, R-nya 4. 4 pangkat 9. 2 kali 4 kan 8 ya. Salah satu aja. Ini pasti kelipatan 8 ya. Jadi benar ya. Kalau 2 benar, 4 pasti benar. Belum tentu nih. Nyari berapa banyak yang benar ya. Kita cek yang keempat. Berarti yang ketiga nggak bisa langsung salah nih karena kita mesti ngecek semuanya ya. Sorry. Yang ketiga, nilai A habis dibagi 4. Tadi kan R-nya 4 ya. Berarti suku keduanya 2 dikali 4 itu 8. Ya. Ini 32 dan seterusnya. Nah, 8 di sini kan 4 kali A ya. 4 kali A sama dengan 8. Berarti sama-sama dibagi 4. A-nya adalah 8 bagi 4, 2. 2 nggak bisa dibagi 4 ya. Tidak habis maksudnya. Oke, yang keempat. Selisih setiap dua suku merupakan bilangan genap. Karena tadi suku pertama genap, rasionya genap, udah pasti semuanya genap ya. Semuanya genap. Genap kurang genap pasti genap. Jadi 4 juga benar ya. Ada 2 yang benar. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Nomor 15. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai ini. Ini GX, ini HX. G dan H. Fungsi G memotong sumbu X di ini. Ditanya integral ini. Ya. Integral dari GX. GX-nya kan 2 min BX ya. Dikurang HX. HX-nya ini. Ya. 1 min BX plus X kuadrat. Kalau integral pakai DX-nya ya. Nah, ingat rumus.
integral dari AX pangkat N ditambah BX ditambah P deh ya. DX ini sama dengan tadinya kalau integral tuh lawanin turunan. Berarti naik ya. Pangkatnya tadinya N jadi tambah 1. Ini koefisiennya A dibagi sama pangkatnya ya. N plus 1. Lalu ini X-nya pangkat 1. Nambah 1 jadi pangkat 2. Ini tadi koefisien B dibagi 2. Kalau konstanta tinggal dikali X aja ya. Ditambah C. Nah ini rumusnya ya. Integral. Nah ini ada min BX dikurang min BX. Ini bisa dicoret ya. Kita susun dari yang paling besar aja pangkatnya. Ini X kuadrat ada min ya. Berarti min X kuadrat. Terus 2 dikurang 1. Berarti positif 1 ya. DX. Pakai rumus yang di kotak tadi. Ini min. Tadinya pangkat 2 jadi pangkat 3. Koefisiennya 1 jadi 1/3 ya. Kalau konstanta tadi tinggal dikali X aja ya. 1 kali X. X tambah C. Jadi jawaban yang benar yang C ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut lagi ke nomor 16. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut. Fx-nya sama dengan 1/2x kuadrat untuk x besar 0 atau x positif ya. Nah, kita bandingin P dan Q. P-nya f inverse dari 2A. Untuk A sama dengan 1 atau A sama dengan 4. Nah, ingat kalau di fungsi FA sama dengan B, kalau kita mau inverse, karena di soal bentuknya inverse ya, F-nya pindah ya. Jadi A sama dengan F inverse dari B ya. Berarti soal yang ini juga diubah kayak gitu ya. Fx sama dengan 1/2x kuadrat. Berarti X sama dengan F inverse dari 1/2x kuadrat ya. Ini F inverse 2A. Jadi kita cari yang X. Yang ini kita samakan dengan 2A ya. Ada dua nilai A. Yang kita pertama A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, berarti 1/2x kuadratnya sama dengan 2 dikali 1. Ya, 2. 2 yang sebelah kiri bawah ini pindah ke atas kanan. Jadi 1/x kuadrat sama dengan 2 kali 2, 4. Ya. Atau dibalik deh, x kuadratnya yang naik ya. X kuadratnya naik ke atas, 2-nya yang kanan turun ke bawah. Ya. Jadi x kuadrat sama dengan 1/4. Berarti X-nya sama dengan 1/2 ya. 1/2 itu lebih kecil dari 2 ya, siki. Kita coba yang A-nya sama dengan 4. Berarti 1/2x kuadrat, 2 kali 4 itu 8 ya. Berarti X kuadrat, 2 kali 8, 16 ya, 1/16. Berarti X-nya 1/4. Ini juga lebih kecil dari 2 ya. Berarti P lebih kecil dari Q, yang B.
Oke, ada yang tanya? Bisa lanjut? Lanjut nomor 17. Apakah X-nya di antara min 1 dan 1 ini merupakan himpunan penyelesaian dari ini? Ya. Yang pertama, P-nya di antara 0 dan 10. P kan ini nih P, ya. Berarti mutlak 2X tambah Q itu di antara 0 dan 10. Karena mutlak itu lebih besar dari tidak boleh negatif, berarti mutlak 2X plus Q ini kecil 10 aja ya. Nah, ingat kalau mutlak lebih kecil pakai di antara ya. 2X plus Q di antara minusnya dan plusnya ya. Lalu Q-nya pindah ke kiri, terus pindah ke kiri dan kanan, terus dibagi 2 ya. Berarti min 10 min Q per 2. Ini X, ini juga sama ya. 10 min Q per 2. Nah, apakah ini cukup menjawab ini? Belum ya. Ini nggak cukup. Yang kedua. P min Q-nya 5. P-nya tadi mutlak 2X plus Q ya. Dikurang Q atau dipindahin Q-nya langsung kanan ya. Q plus 5. Ini juga nggak cukup ya. Kalau kita gabung berarti kan Q plus 5-nya di antara 0 dan 10 ya. Berarti X-nya ini di antara kita ganti berarti min 10 dikurang 5 ya. Min 10 dikurang min 5 dibagi 2. Yang ini 10 kurang 5 dibagi 2. Nah, udah bisa menjawab nih ya. Jadi cukup. Kalau digabung cukup. Jadi dua pernyataan bersama-sama. Oke, lanjut lagi. Nomor 18. Sistem persamaan linear. Variabelnya PQR. Sebagai berikutnya ada 3 persamaan. Solusinya P sama dengan A. Berarti P itu A ya. Q-nya itu B. R-nya itu C ya. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Oke, kita lihat. Ini BC berarti QR ya. Nah, kita lihat persamaan kedua nih. Ya, persamaan kedua. Nah, kalau kita bagi 2 ya, persamaan kedua. Ini kita bagi 2 ya. 2 dibagi 2 kan 1. Jadi Q-nya diubah ke B, R-nya dibagi C ya, 4 bagi 2 berarti 2C sama dengan min 2 dibagi 2 min 1. Nah, ternyata sama ya. Berarti 1 benar ya. Bentuk pilihan ganda begini, kalau 1 benar, 3 juga benar. Sekarang cek yang kedua. Yang ini. 32. Nah, 32 ini kan sama nih. 32. Tapi harusnya 8 ya. Bukan negatif 8. Berarti ini 2 salah. Kalau 2 salah, 4 juga salah. Jadi jawaban yang benar 1 dan 3. Yang B ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 19. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan, berarti faktor yang sama ya.
Yang pertama 11 kuadrat dikurang 1. Ini kan 1 kuadrat. Ingat tadi selisih 2 kuadrat diurain jadi 11 tambah 1 dikali 11 kurang 1 ya. 11 tambah 1 itu 12. 11 kurang 1 10. 12 itu 4 kali 3 ya. 4 itu kan 2 kali 2 dikali 3. 10 2 dikali 5 ya. Sekarang 10 kuadrat dikurang 20. 20 ini kan 10 dikali 2 ya. Berarti 10-nya boleh keluar. Ini 10 kuadrat 10 kali 10 dikurang 20 itu 10 dikali 2. Berarti ini 10 dikali 8 ya. 8 itu 10 itu 2 dikali 5. 8 itu 2 kali 2 kali 2 ya. Oke, kita cek mana faktor yang persekutuan. 20. 20 itu kan tadi 2 dikali 2 dikali 5 ya. 2 dikali 2 kali 2 kali 5. Nah, ini udah ada 2 kali 2 kali 5. Ini juga ada nih 2 kali 2 kali 5. Berarti satu benar ya. 15 itu 5 kali 3. Di bawah nggak ada 3. Berarti salah ya. 2 salah berarti 4 salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Nomor 20. Sebuah tangki berisi air dan alkohol dengan perbandingan 4/3. Air banding alkohol. 4/3. Jika 5 liter alkohol ditambahkan ke tangki, perbandingan air dan alkoholnya berubah jadi 4/5. Kita misalkan alkoholnya X ya. Berarti si air ini kan 4 ya, 4 bagian. 4/3 dikali X ya. Ini kan ditambah alkoholnya aja. Berarti volume air sama ya. Volume air sama. Ditanya jumlah airnya nih. Ya. Jumlah air sebelum kan 4/3 X ya. Sebelum ditambahin alkohol. Nah, setelah ditambahin alkohol kan 4/5. 4/5, tapi alkoholnya nambah 5 liter. Ya, gitu. Nah, kita cari nilai X-nya. Ini di atas ada 4, kita bagi 4, kiri dan kanan ya. Terus kita kali KPK. Berarti kali 35, KPK-nya 15 ya. 15 bagi 3, 5. 5X. 15 bagi 5, 3 ya. 3 dikali X, 3X. 3 dikali plus 5, 15. 3X-nya pindah kiri, 5 dikurang 3 itu 2X. Ini 15 ya. Berarti X-nya adalah 15/2. Yang ditanya volume air, jumlah air. Ya, pakai yang ini aja nih. Ya. Berarti airnya adalah 4/3 dikali X. X-nya 15/2. Ya. Tinggal kita sederhanakan. 15 bagi 3 itu 5. 4 bagi 2 itu 2. Berarti 5 kali 2, 10 ya. Jawabannya yang B. Oke, lanjut lagi ya. Jika 6 orang pekerja mengetik selama 12 jam, dapat menyelesaikan 230 halaman dalam 12 hari. Ini ada pekerja, ada jam, ada halaman, ya, ada hari ya.
Pekerjanya 6, jamnya 12, halamannya 230, harinya 12. Ini kondisi pertama. Maka, berapa halaman dapat dikerjakan oleh 18 pekerja? 8 jam, harinya 18. Yang ditanya ini nih, berapa halaman? X lah ya. X sama dengan, ini di atasnya 230, kita kali 230. Ya. Sekarang dengan logika aja nih. Ya. Yang pekerja dulu. Pekerjanya makin banyak. Halamannya makin banyak nggak? Kan berbanding lurus ya. Kalau berbanding lurus, ya, yang ini adanya di atas ya. 18-nya di atas, berarti yang 6-nya di bawah. Sekarang kita lihat jam. Jamnya makin sedikit, halamannya juga makin sedikit. Sama berbanding lurus juga. Berarti 8-nya di atas, 12-nya di bawah. Jam sama hari kan sama-sama waktu, berbanding lurus juga ya. 18-nya di atas, 12-nya di bawah. Tinggal kita sederhanakan ya. 18 bagi 6 itu 3. 12 bagi 3, 4 ya. 8 bagi 4 itu 2. 12 bagi 2 itu 6. Nah, tinggal 18 bagi 6 berarti 3 ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Tambah 01. Berarti 690 halaman yang C ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut lagi. Nomor 22. Ini bentuk soal tahun lalu nih ya. Setiap bilangan bulat R didefinisikan kalau R-nya genap lebih dari 1 pakai yang atas, R-nya genap kurang dari 1 pakai yang tengah, kalau R-nya ganjil pakai yang bawah ya. Nah, ini kan genap nih ya. Berarti pakai genap kurang dari 1 ya. Ini kan kurang dari 1. Berarti pakai yang tengah ya. Kita cari yang ini dulu ya. Min 4. Pakai yang tengah. Berarti 4 dikurang min 4 dikuadratkan dibagi 2 ya. 4. Min 4 dikuadratkan 16 bagi 2 berarti 8 ya. Berarti sama dengan min 4 ya. Berarti ini lanjut ke bawah. 1 dikurang, hasilnya kan min 4 ya. Min 4. Min ditemuin plus ya. Jadi 1 tambah 4 itu 5. Berarti kan ganjil. Ganjil pakai yang bawah ya. 1 dikurang 5 kuadrat dibagi 4. Jadi 1 dikurang 5 kuadrat 25 dibagi 4. 1 kurang 25 min 24 dibagi 4. Jadi min 6 ya. Maka hasilnya yang A. Oke, lanjut lagi. Nomor 23. Segitiga PRS dan segitiga PQT sebangun. Ditanya luas segitiga PRS ya. Luas PRS. PRS berarti yang besar nih, yang kanan ya. Alasnya P kali R. PR, jarak PR. Tingginya R ke S dibagi 2. Nah, P ke R udah ada nih. Ya, 0 ke 4 berarti 4 ya. R ke S-nya belum ya. Ini 2. Nah, kita perbandingan dulu karena sebangun besar dibagi yang kecil ya. Ini kan 4. Kalau yang kecilnya ini 2 ya. Berarti 4 banding 2. Berarti besar banding kecil itu 2 kali ya.
Nah, kita lihat yang tegaknya. Dari 0 ke 6 kan 6. Berarti yang ini tinggi yang besar 6 dikali 2 ya. Berarti 12. Berarti tingginya ini 12 ya. Tinggal dihitung 12 bagi 2 itu 6 ya. 4 kali 6 berarti 24. Yang C ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut. 24. Perhatikan gambar. Ada segitiga siku-siku ABC. Cosnya adalah cos B ya. 1/5 akar 6. Cos itu ingat sami ya. Sami. Sampingnya, ini tadi akar 6/3 ya. Akar 6/5, sorry. Saya gambar ulang. Ini sudut B, ini A, ini C. Cos sampingnya akar 6, miringnya 5. Nah, nyari AC pakai Pitagoras ya. Akar dari 5 kuadrat dikurang akar 6 dikuadratkan. Jadi 25 dikurang 6, 19 ya. Oke, sin. Sin itu demi. Tapi terhadap C ya, terhadap C. Depannya berarti yang 6, akar 6 ya. Dikuadratin 6, miringnya 5 kuadrat 25. Berarti satu benar ya. Kalau model pilihan ganda begini, 3 juga benar. Sin B. B terhadap B sama, depan per miring ya. Depannya 19 dikuadratkan kan ya. Sorry. Nggak usah pakai akar karena kuadrat ya. 19/25. Nah, ini benar ya. Tangen kan depan per samping ya. Terhadap sudut B, depannya akar 19 dikuadratkan 19. Sampingnya 6. Ini terbalik nih ya, salah. Jadi 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nomor 25. Diberikan X-nya di antara min 1 dan 0. Ditanya hubungan P dan Q. Nah, yang bawah ini, ya, ingat kalau A pangkat M tambah N, itu A pangkat M dikali A pangkat N, ya. Jadi P-nya kita uraiin ya, saat yang bawahnya. 1 dikurang 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini saya taruh depan. 2 pangkat X. Ini juga sama ya. 2 pangkat min 2 dikali 2 pangkat X ya. Nah, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 2. Basisnya sama, pangkatnya kita jumlahin ya. 2 tambah min 2 kan 0. 2 pangkat 1 itu, 2 pangkat 0 itu 1 ya. Berarti ini jadi 1 min 2 pangkat X dibagi 1 dikurang, ini tadi 1. Jadi tinggal 2 pangkat X dikali 2 pangkat X. 2 pangkat X yang dikuadratkan ya. Ini selisih kuadrat berarti sama, bisa diurain lagi ya. Jadi 1 min 2 pangkat X dikali 1 min 2 pangkat X. Yang satu kurang, yang satu selisih ya. 1 min 2 plus 2 pangkat X ya. Ini bisa dibagi ya, sederhanain. Nah, P-nya ini. Sedangkan Q-nya adalah 1 plus 2 pangkat X. Ya. Yang satu kan
pecahan nih, ya. 1 plus 2 pangkat X. Ya, yang pasti, yang pecahan pasti lebih kecil ya. Jadi P-nya lebih kecil dari Q. Atau Q lebih besar dari P. Jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas?